Salam sahabat MGL dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya Pater Matius Wowo MGL ingin menyapa Anda dengan sebuah tema tentang Maria. Kita ingin merenungkan pengajaran singkat tentang mengapa Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru. Sahabat MGL, dalam kitab Keluaran bab 25 sampai 31, di sana ditulis Allah memerintahkan secara spesifik kepada Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Di sana ditulis ukuran dari tabut perjanjian, bentuknya, bahan apa yang dipakai, serta pakaian imam ditulis dengan sangat spesifik. Spesifikasi dari bentuk ukuran dari tabut perjanjian itu hanya mau menegaskan kepada kita bahwa tabut perjanjian adalah suatu benda yang sangat kudus dan sangat penting bagi umat Israel. Nah, tabut perjanjian menjadi kudus dan sangat penting bagi mereka bukan karena dia terbuat dari kayu yang sangat mahal ataupun dilapisi dengan emas yang sangat mahal, tetapi karena ada tiga item yang sangat penting diisi di dalam tabut perjanjian. Yang pertama, di dalam tabut perjanjian itu diisi ada roti mana. Jadi waktu Musa keluar dari tanah Mesir dan mereka menerima mana dari surga, kita bisa baca dari kitab Keluaran bab 25 ayat 30. Di sana umat Israel makan mana. Sisa dari mana itu disimpan di dalam tabut perjanjian itu. Lalu item yang kedua adalah 10 perintah Allah. Itu dari kitab Keluaran bab 25 ayat 16. Dan di sana 10 perintah Allah atau 2 loh batu itu menjadi sangat penting bagi mereka karena di sana ditulis hukum Musa. 10 perintah Allah itu penting sekali bagi umat Israel karena di situ menjadi tonggak pedoman arah bagi mereka. Lalu yang ketiga, item yang sangat penting adalah tongkat Imam Harun. Kita tahu Harun adalah Imam Agung. Dan itu kita bisa baca dalam kitab Bilangan bab 17 ayat 10. Nah, tabut perjanjian menjadi kudus bukan karena terbuat dari kayu yang sangat mahal atau dilapisi dengan emas, tetapi karena 3 item tadi. Roti mana dari surga, 2 loh batu, dan tongkat Imam Harun. Nah, sahabat MGL, bapak-bapak gereja melihat Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Ada hubungan dari kitab suci perjanjian lama dengan figur Bunda Maria dalam perjanjian baru. Mengapa? Karena di dalam rahim Bunda Maria ada mana yang hidup atau roti hidup. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Lalu yang kedua, dalam rahim Maria bukan loh batu tetapi sabda menjadi manusia. Itu dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Lalu yang ketiga, ada imam besar yang tertinggi. Ya, kita tahu imam besar itu adalah Yesus. Roti hidup adalah Yesus. Lalu sabda sudah menjadi daging adalah Yesus. Jadi dalam rahim Maria ada Kristus,
ada Yesus itu sendiri. Jadi imam besar yang tertinggi kita bisa lihat dari surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 1. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tabut perjanjian menjadi suci itu karena Yesus ada di dalam rahim Maria. Maka tidak heran bapak-bapak gereja melihat Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Nah, saya ingin menelisik lebih dalam tentang tipologi ini. Ada paling kurang 4 peristiwa penting dari perjanjian lama yang menunjukkan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Yang pertama, kotak emas, tabut perjanjian lama. Bunda Maria dilihat oleh bapak-bapak gereja sebagai tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian lama menempuh perjalanan ke rumah Obed-Edom di Yudea. Itu kita bisa baca di 2 Samuel bab 6 ayat 1 sampai 11. Lalu pada perjanjian baru peristiwa yang berbeda, tetapi dari tipologi perjanjian lama inilah menunjukkan kebenaran terhadap figur Bunda Maria. Bunda Maria menempuh perjalanan ke rumah Elizabeth saudaranya di Yudea. Jadi ada persamaan kejadian pada perjanjian lama dan juga pada perjanjian baru. Yang kedua, pengalaman imam Raja Daud menari di depan tabut perjanjian. Karena begitu kudusnya tabut perjanjian, Raja Daud menari di depan tabut perjanjian. Itu kita lihat 2 Samuel bab 6 ayat 14. Lalu pada perjanjian baru, Yohanes melonjak kegirangan ketika Bunda Maria datang mengunjungi Elizabeth saudaranya. Lukas bab 1 ayat 41. Lalu ada peristiwa lain di perjanjian lama. Tabut perjanjian itu tinggal di Obed-Edom selama 3 bulan. Bunda Maria juga tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Lalu peristiwa lain yang keempat adalah tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem. Dan di sana hadirat Tuhan menyelimuti atau hadirat Tuhan dinyatakan di bait Allah. Kita lihat di 2 Samuel, bisa baca di 2 Samuel bab 6 ayat 12. Nah, kehadiran tabut perjanjian ini sangat penting bagi orang Israel karena Tuhan menyatakan kemuliaannya. Lalu di perjanjian baru, Bunda Maria kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem ketika mempersembahkan Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kita lihat di Injil Lukas bab 1 sampai 56. Nah, sahabat MJL, dari peristiwa ini, dari peristiwa perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan iman kita bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Karena di dalam rahimnya ada Yesus. Nah, bagi kita semua orang beriman yang sungguh percaya akan Allah, dalam perjalanan rohani kita mesti berjalan bersama Bunda Maria untuk sampai kepada Yesus. Tanpa Bunda Maria belum lengkap perjalanan ziarah iman kita. Karena itu, teguhlah dalam iman kepada Allah bersama Bunda Maria. Teguhlah iman kita bersama Bunda Maria, karena bersama Bunda Maria kita datang kepada Allah. Sahabat MGL yang sejati,
dalam perjalanan hidup rohani kita mesti menghormati Bunda Maria. Yesus saja menghormati ibunya dan tinggal di dalam rahim Bunda Maria. Tidak pernah tersesat perjalanan rohani kita kalau kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah bersama Bunda Maria. Marilah bersama Bunda Maria kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Yesus, supaya hidup kita setiap hari dituntun oleh Roh Kudus untuk bersatu dengan Allah. Bunda Maria lah yang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berserah secara penuh kepada Allah. Sahabat MGL, semoga pengajaran singkat tentang Bunda Maria menjadi tabut perjanjian baru, menjadikan iman kita semakin teguh dan membuat kita setiap hari semakin percaya pada Allah yang hidup. Salam.